Hai teman-teman, kenalin di sini kami dari kelompok 18. Kenalin, nama aku Ahmad Far Alfiatsah dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara Eropa bisa bangkit dan juga kemunduran dunia muslim. Nah, pada abad pertengahan sekitar abad ke-5 hingga ke abad 15, Eropa mengalami periode yang disebut zaman ke-8 atau Dark Ages. Pada zaman ini, Eropa mengalami kemunduran ilmu pengetahuan, fragmentasi politik, dan juga kekacauan ekonomi, dan yang paling parah adalah dominasi tahayul. Di sisi yang lain, Islam sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 atau sekitar 750 Masehi hingga 1258 Masehi mengalami masa keemasannya, atau biasa disebut dengan Golden Age of Islam. Pada zaman ini, Islam mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, situasi politik dan ekonomi yang stabil, dan toleransi budaya yang sangat kuat dari berbagai kalangan. Tetapi pada abad ke-15 semuanya berubah. Eropa mulai bangkit sedangkan Islam malah mengalami kemunduran. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Faktor apa yang menyebabkan Eropa bangkit sedangkan Islam mengalami kemunduran? Ya udah, ayo kita bahas gimana cara Eropa lekas bangkit dan mengapa peradaban Islam mulai mengalami kemunduran. Bersama kelompok 18. Lu. Zero lu. Salam ya. Langsung. Jadi gini, kalau kita ngomongin kebangkitan Eropa Barat, sebenarnya ini bukan cuma soal satu faktor sederhana. Memang banyak yang bilang kalau desentralisasi politik jadi kunci utama. Karena di Eropa waktu itu kekuasaan gak terpusat di satu tangan, tapi tersebar ke banyak kerajaan kecil, negara kota, dan otoritas lainnya. Tapi kenyataannya gak sesederhana itu. Soalnya, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa juga sempat mengalami desentralisasi selama berabad-abad. Dan hasilnya bukan kemajuan, tapi justru keterbelakangan. Artinya, desentralisasi sendiri bukan jaminan kemajuan. Nah, yang bikin beda itu justru ketika desentralisasi ini ketemu dengan faktor lain. Misalnya, munculnya kelas pedagang yang aktif dan juga para sarjana yang kreatif. Di titik ini, Eropa mulai berubah, ekonomi mulai tumbuh, kota-kota berkembang, dan muncul kelompok baru yang menantang dominasi lama, yaitu kaum elit dan gereja. Dari sinilah lahir berbagai institusi baru, seperti universitas. Dan yang menarik, mulai terjadi keseimbangan kekuasaan antara gereja dan raja. Jadi, bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi juga soal adanya ruang untuk berpikir dan berkembang. Kalau kita lihat lebih dekat, Eropa waktu itu benar-benar penuh dengan persaingan. Bayangin aja, di Italia aja ada ratusan negara kota. Mereka saling bersaing dalam perdagangan, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Contohnya, Venesia dan Genoa, unggul dalam perdagangan. Sementara Firenze jadi pusat seni dan melahirkan banyak tokoh besar seperti Leonardo da Vinci. Persaingan ini justru mendorong kreativitas, dan bukan cuma soal di bidang seni, tapi juga di bidang teknologi. Salah satu terobosan paling penting datang dari Johannes Gutenberg yang menciptakan mesin cetak. Dari sini terjadi yang disebut sebagai revolusi cetak. Buku yang sebelumnya langka dan mahal jadi lebih mudah diproduksi dan disebarkan. Akibatnya, tingkat literasi meningkat, ilmu pengetahuan menyebar lebih cepat, dan ide-ide baru mulai bermunculan. Menariknya lagi, mesin cetak ini juga punya dampak besar ke kehidupan sosial dan politik. Menurut Benedict Anderson, muncul yang disebut sebagai kapitalisme cetak, di mana teknologi percetakan bertemu dengan kepentingan ekonomi. Dari sini, bahasa lokal mulai berkembang dan peran bahasa Latin mulai tergeser. Selain itu, masyarakat juga mulai berpikir lebih sekuler, gak ada lagi sepenuhnya bergantung pada otoritas agama. Dan disinilah muncul gerakan besar seperti reformasi Protestan. Tokoh seperti Martin Luther memanfaatkan mesin cetak untuk menyebarkan ide-idenya secara luas. Sementara itu, di sisi lain Eropa, negara seperti Spanyol dan Portugal justru fokus pada penjelajahan. Dengan dukungan kerajaan, mereka menjelajahi dunia, menemukan wilayah baru, dan memperluas kekuasaan. Tapi uniknya, meskipun kaya dari hasil eksplorasi, Spanyol justru nggak berkembang secepat negara lain. Kenapa? Karena sistemnya terlalu tertutup. Ada persekutuan kuat antara penguasa dan gereja, yang justru menghambat inovasi. Bahkan, kebijakan seperti inkuisisi membuat banyak kelompok produktif pergi dari Spanyol.
Sebaliknya, negara seperti Belanda dan Inggris justru berkembang pesat. Di sana, kelas pedagang atau bourgeoisie punya pengaruh besar dalam politik. Mereka mendorong sistem yang lebih terbuka, termasuk perlindungan hak kepemilikan. Hasilnya, ekonomi tumbuh, pendidikan berkembang, dan tingkat literasi meningkat drastis. Belanda bahkan jadi salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia saat itu. Dan disinilah lahir banyak pemikir besar, seperti René Descartes dan John Locke. Jadi, kebangkitan Eropa Barat itu sebenarnya hasil dari banyak hal yang saling berkaitan. Mulai dari desentralisasi politik, pertumbuhan ekonomi, munculnya kelas bourgeoisie, perkembangan ilmu pengetahuan, sampai inovasi seperti mesin cetak. Penjelasan mengenai bagaimana mundurnya peradaban Islam itu sangat-sangat kompleks. Tidak hanya terdiri dari satu faktor, tetapi terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada buku Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim karya Ahmad Tekhuru dijelaskan terdapat 3 faktor yang dapat menyatakan bagaimana cara Islam mundur secara perlahan-lahan. Pendapat pertama, yakni pendapat dari artikel yang ditulis oleh Lisa Paredes dan Eric Kenny berjudul The Feudal Revolution and Europe's Rise, Political Divergency of the Christian West and the Muslim World Before, menilai perbedaan political divergency berdasarkan tingkat stabilitas politik yang berbeda antara Eropa dan Islam pada waktu itu merupakan salah satu penyebab mundurnya peradaban Islam. Blaise dan Kenny melihat perbedaan durasi kekuasaan kerajaan. Mereka berpendapat bahwa dari 1100 Masehi sampai 1500 Masehi, para raja-raja Eropa Barat rata-rata berkuasa lebih lama daripada raja-raja Muslim. Mereka beranggapan penggunaan tentara budak atau tentara Mamluk membuat situasi politik tidak stabil dan melemahkan masyarakat sipil di dunia Muslim. Sementara ketiadaan tentara budak akhirnya memungkinkan kebangkitan Eropa. Kekuasaan raja-raja Islam dinilai sebentar karena tentara budak beberapa kali menggulingkan rajanya. Tapi pendapat ini meninggalkan rasa keberatan bagi si penulis buku, yaitu Ahmad Tekhuru. Salah satunya, ia menganggap meski raja Eropa berkuasa lebih lama daripada raja-raja Muslim, hal ini tidak secara otomatis membuat kondisi politik di Eropa jauh lebih stabil. Pendapat kedua dikutip dari buku yang berjudul The Long Divergency karya Timur Quran. Ia memiliki pendapat yang berbeda dari Blaise dan Kenny. Daripada melihat pada stabilitas politik dan tentara budak, Quran melihat ekonomi jangka panjang dan kelembagaannya. Quran berpendapat bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan warisan persekutuan dan wakaf menghambat pembangunan ekonomi dan berujung kelemahan masyarakat sipil di dunia Muslim antara abad ke-11 hingga abad ke-18. Quran berpendapat syariah Islam membagi terlalu banyak orang sehingga mengganggu perkongsian dan menghambat akumulasi modal. Soalnya kan hukum Islam dalam mengatur perkongsian bisnis tidak mengakui entitas impersonal atau kepemilikan pribadi, sehingga menurut Quran hal ini tidak mendukung adanya perusahaan besar yang mengakibatkan situasi ekonomi dunia Muslim pada waktu itu menjadi tidak stabil. Pendapat ketiga yang dikutip dari buku Rules, Religion, and Riches Why the West Got Rich and the Middle East Did Not, ditulis oleh Jared Rubin, mengatakan Belanda dan Inggris mencapai kemajuan ekonomi karena elit ekonomi menjadi efektif dalam proses pembuatan kebijakan setelah revolusi cetak dan reformasi Protestan. Sebaliknya, Imperium Utsmani tetap stagnan secara ekonomi karena otoritas keagamaan, bukan elit ekonomi, memberikan legitimasi bagi penguasa dan mendukung kursi penting di meja perundingan politik. Otoritas keagamaan Utsmani menghalangi upaya-upaya progresif seperti pendirian percetakan yang membuat persebaran buku menjadi terhambat. Jadi, inti pertama dari bab kebangkitan Eropa Barat adalah kebangkitan Eropa tidak disebabkan satu faktor saja. Desentralisasi politik memang penting, tapi tidak cukup untuk menjelaskan kemajuan. Buktinya, sebelumnya Eropa juga pernah terdesentralisasi, namun tetap mengalami keterbelakangan. Kemajuan baru terjadi ketika desentralisasi bertemu dengan faktor lain, seperti perkembangan ekonomi dan munculnya kelompok sosial baru. Lalu, inti kedua adalah peran penting ekonomi, bourgeoisie, dan intelektual.
Munculnya kelas pedagang dan para sarjana mendorong perubahan besar. Kota-kota berkembang, ekonomi tumbuh, dan lahir institusi seperti universitas. Mereka juga menciptakan keseimbangan kekuasaan antara gereja dan negara, sehingga membuka ruang berpikir dan inovasi. Lalu, inti yang ketiga adalah inovasi dan persaingan mempercepat kemajuan. Persaingan antar negara kota, terutama di Italia, mendorong kreativitas di bidang seni, ilmu, dan teknologi. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan, meningkatkan literasi, dan memicu perubahan sosial politik seperti reformasi Protestan. Nah, inti dari penjelasan bagaimana Islam bisa mundur secara perlahan terdapat 3 poin utama. Yang pertama, tidak stabilnya situasi politik pada saat itu, di mana raja-raja Eropa memimpin lebih lama daripada raja-raja Islam. Yang kedua, yakni tidak stabilnya ekonomi masyarakat Islam pada masa itu. Dan yang ketiga, Imperium Utsmani stagnan karena kekuasaan lebih ditopang oleh otoritas keagamaan yang justru menghambat inovasi seperti percetakan sehingga penyebaran pengetahuan jadi melambat. Dan itulah penjelasan mengenai bagaimana Eropa Barat bangkit dan penjelasan alternatif mengenai peradaban Islam yang mulai mundur. Semua tidak terjadi karena satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Itulah penjelasan dari kelompok 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.